Remaja itu kan kadang-kadang, nggak kadang-kadang ya, ada masa pubertas Bu ya, puber. Ya, memang untuk anak-anak dan remaja itu dalam berpuasa itu tantangannya lebih besar dibandingkan yang sudah dewasa. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum Bu Eva Palupi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, Mbak Uri. Makasih Bu, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, puasa sampai hari ini. Akhirnya Bu Eva mau masuk kamera setelah sekian tahun Bu Eva menyembunyikan dirinya sebagai pemain di balik layar. Kayaknya tahun lalu kita nggak berhasil merayu beliau. 2 tahun, ini tahun ketiga baru mau beliau. Iya, saya takut terkenal gitu. Oh iya, gitu. luar Nggak biasa. takut sama Pali ya. Habis ini viral Instagram Bu Eva langsung naik followernya. Oh, semoga nggak karena ketakutan sama Nanti Pali. kita tag di bawah. Oke, Bu Eva, Palupi. Bu Eva psikolog kok ya, termasuk ya? Bukan Ya. yang sains ya? Iya, saya magister sainsnya magister lewat jalur magister sains, tapi saya sebelumnya ikut kurikulum yang lama. Di kurikulum yang lama itu pendidikan profesi psikolog masih bisa S1+ gitu. Oh, berarti nggak? Oh ya aja pokoknya. Soalnya gini, mungkin ini juga informasi untuk teman-teman yang mau daftar psikologi. Berarti gini Bu, kadang ada ketakutan atau kekhawatiran pengennya nanti tuh kayak kalau sekarang ya kurikulum yang sekarang tuh S1 harus nambah jadi S2 untuk jadi psikolog. Iya, untuk jadi psikolog ambil magister profesi psikologi. Dan ternyata psikologi S2 itu nggak cuma psikolog Bu ya? Iya. Ada yang MA, yang sains iya, kan? Ada iya, yang MSI. MSI itu apa itu? Magister Sains bedanya? Sains ya, juga. Magister sains. Berarti ada yang mengkaji ilmunya, ada yang menjadi praktisi. Yang psikolog jadi praktisi, yang magister sains jadi ilmuwan psikologi. Kalau kebetulan Bu Eva ini ngambilnya yang Psikologi ya. Gitu. Berarti hari ini kita akan dibedah psikologis. Aduh jangan dong. Setahu saya itu Bu Eva seneng banget ngelihat atau meneliti tentang ditanya dong, dikonfirm dong. Seneng melihat tentang psikologi anak. Anak ini anak kecil, anak dewasa, anak mahasiswa. Kita juga masih anak ini Bu. Anaknya mertua juga. Anaknya mertua, anaknya bapak ibu. Iya. Gimana Bu? Kalau saya passion saya di psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan rentangnya panjang. Saya fokus di anak dan remaja. Anak usia? Usia dini ya sampai dengan remaja. Usia dini sampai remaja. Remaja itu mahasiswa termasuk remaja atau? Batasan remaja itu tidak ada yang pasti ya. Ada Saya remaja. Beragam. Tergantung dari mana Mbak, dari konstitusi, kultural, Gitu ya? ini banyak psikologis Psikologis. atau yang lain, Gitu, beda-beda. gitu. Kalau secara Bu Eva? Kalau di awal, mahasiswa awal masih semester 1, 2 itu masih masuk ke remaja akhir, ada yang memberikan batasan gitu. Ada yang sampai 20 tahun gitu masuk ya. Maksimal 20 tahun. Iya. Oh gitu. Oke, remaja itu kan kadang-kadang, nggak kadang-kadang ya, ada masa pubertas Bu ya, puber, Iya. yang peralihan emosi ya secara psikologis ya, bener ya. Berarti kalau misalkan kita mau membicarakan itu di bulan puasa, biar bridgingnya enak. Oke. Puasa itu kan salah satunya adalah untuk melatih kita manage emosi kita biar kadang ya malah disuruh menahan kita. Itu kira-kira secara psikologis gimana cara menjelaskannya? Iya, memang untuk anak-anak dan remaja itu dalam berpuasa itu tantangannya lebih besar dibandingkan yang sudah dewasa gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Karena itu tadi puber ya. Kalau puber itu menjelang masuk remaja. Jadi peralihan dari anak-anak kelas 6 SD itu puber. Kemudian kalau sudah ditandai dengan mimpi basah atau menstruasi pada perempuan sudah masuk masa remaja. Itu indikatornya di kematangan organ reproduksi ya. Nah,
perubahan dari anak-anak ke remaja itu fase transisi. Pada sebagian orang secara teoretik pun mengatakan bahwa itu masa badai dan tegangan gitu ya, penuh dengan sampai dikatain seperti itu ya. Nggak listrik berarti. Masa badai. Tapi karena emang tegangannya paling tinggi di usia itu. Karena ada perubahan secara hormonal itu juga dipengaruhi perkembangan fisik pada anak. Kemudian pengaruh juga ke hormon, kemudian perilaku, berpengaruh terhadap perilakunya. Nah, ini terlebih lagi ketika remaja itu juga miskin atau belum kaya pengalaman bagaimana mengelola dirinya. Miskin ekonomi juga, Bu, karena masih ikut orang tua. Karena masih ikut orang tua, belum hasil. Salah satu stresor seperti itu. Ada stressing, maksudnya ada faktor juga secara ekonomi mempengaruhi. Sebagian besar berpengaruh terhadap bagaimana keadaan emosional seseorang gitu. Tetapi kalau di Islam ternyata ada juga yang ketika remaja itu sudah mencapai satu keberhasilan. Kita tahu ceritanya Al-Fatih ya. Al-Fatih itu kan pejuang Islam yang bisa membebaskan Konstantinopel itu tuh. Itu di usia muda. Iya, itu remaja. Saya tahu ceritanya tapi nggak tahu kalau dia remaja. Bagaimana dia mengelola pasukan sekian banyak, kemudian bagaimana tentunya bisa mengelola orang, dia bisa mengelola dirinya kan pastinya seperti itu. Nah, itu ternyata ada juga yang usianya muda tetapi bisa memimpin, bisa berhasil gitu. Artinya hal-hal yang membuat seseorang itu jatuh atau membuat orang itu menjadi berhasil itu kan harus dikenali. Nah, salah satunya saya melihat pentingnya faktor pengelolaan emosi, kecerdasan emosi gitu ya. Bahkan dalam satu penelitian 80% orang yang sukses atau keberhasilan seseorang itu lebih karena faktor pengelolaan emosi. 80%. Iya, IQ malah hanya memberikan sumbangsi sekitar 20%. Berarti itu termasuk emosi itu termasuk EQ atau SQ berarti? Ya? Iya. Emotional quotient. Kalau kecerdasan kognitif itu intellectual quotient, intelligence quotient, EQ. Oke, berarti baru dulu mau tanya kayaknya. Iya. Sekarang kalau misalnya tadi ibaratnya kecerdasan emosional itu mempengaruhi sekian besarnya, berarti kalau misalnya andai kata remaja itu tidak berhasil mengelola kecerdasan emosionalnya, kemungkinan usia pasca remajanya dia akan mengalami kegagalan. Atau berpotensi mengalami persoalan emosional atau persoalan psikologis lebih besar gitu. Ya, termasuk ketika gagal mengelola marah gitu ya. Kan marah kan bisa melukai diri sendiri, bisa melukai orang lain. Ketika dia bekerja misalnya, ketika masa remajanya ini belum beres, belum selesai dalam mengelola emosi, dia sudah bertambah usianya, masuk dewasa, dia menjadi seorang karyawan, kan ada karyawan yang emosional dan sebagainya. Itu kan tentunya berpengaruh juga terhadap pekerjaannya. Yang harusnya dia punya potensi bagus untuk berprestasi, gara-gara faktor emosional dia menjadi terhambat. Gitu. Nah, seperti itu. Berarti kalau kayak jangankan marah, kayak moody itu juga termasuk ini kan, Bu, harus kita kelola ibaratnya. Kadang kan ada ya orang tuh yang kayak gampang betean gitu kan. Iya. Kayak siapa, Mbak? Curhat Mbak Uri. Nanti bisa ke lab psikologi ya. Di tes coba Bu ya, sampai mana tingkat kejiwaan ini Bu? Ini tadi bukan dari kru kok. Krunya yang disalahin. Jadi ini Bu ya, masa puber itu adalah masa penentu untuk bagaimana si individu itu nanti saat dewasa bisa mengelola emosinya. Ya, jadi seperti kita mau masuk ke kota itu pintu gerbangnya di remaja, tetapi kan untuk menjadi remaja yang berkualitas tentunya ada riwayat perkembangan selanjutnya yang harus beres juga gitu. Maka dalam mengelola emosi itu sudah harus dari anak-anak berusia sedini mungkin gitu ya. Jadi mengajarkan mengelola emosi sejak anak berusia dini. Jadi nggak bisa
bahasa Jawanya apa ya, sakdet-saknyet ngono ya itu salah satu yang diajarkan untuk bisa mengelola emosi. Kalau di psikologi namanya delay gratification. Ya, menunda kepuasan gitu. Delay menunda kepuasan. Jadi anak-anak harus punya itu usia 3-4 tahun sudah mulai diajarkan itu. Termasuk ketika kepuasan ini dalam artian gimana Bu? Maksudnya kalau nggak diturutin sesuatu pasti marah gitu kan. Itu kan berusaha menahan supaya nggak melampiaskan kemarahan walaupun tidak dituruti keinginannya gitu ya. Maksudnya delay itu begitu ya. Iya, tidak hanya marah saja ya. Artinya mohon maaf, ketika mau buang air kecil, mau pipis, itu kan anak harus bisa menahan. Itu adalah salah satu manifestasi dari delay gratification. Jadi kalau mau pipis bilang ya, terus kalau udah misalnya keburu ngompol gitu ya, nah besok lagi kalau mau ngompol buru-buru bilang ini namanya ngompol. Nah mulai dari hal-hal yang seperti itu tiap usia itu punya tugas perkembangan yang harus selesai gitu. Nah itu harus diajarkan. Nah sama seperti kita berpuasa gitu kan, ada latihannya. Puasa beduk ya. Nah, ya kan untuk anak-anak mungkin. Untuk ngajarin diri awal itu bagus. Untuk bisa menahan, ini loh saya bisa menahan lapar. Nah itu kesabaran, mengembangkan kesabaran itu salah satu manifestasi dari kecerdasan emosi. Sekarang kita pakai contoh Bu. Contoh itu kan nggak tahu kalau mungkin sekarang angka tawuran pelajar itu nggak tahu meningkat atau menurun. Iya kemarin kan di awal-awal puasa tuh berita. Iya berita nggak sih? Iya kan bener ya. Yang awal-awal puasa yang perang sarung itu loh. Terus di Semarang. Perang sarung viral itu ya? Iya viral. Kena ya? Awalnya tuh mungkin kan guyon tapi ada pihak yang nggak berkenan, nggak bisa sekarang terima. Belum selesai. Tadi misalkan kita melihat fenomena tawuran pelajar, kalau sosiologisnya kan dilihat bahwa di situ ada misalkan kecemburuan sosial, ada kompetisi yang tidak sehat misalkan, atau karena konflik individu yang akhirnya meluas menjadi konflik antar kelompok dan lain sebagainya, ada struktur sosial. Kalau psikologis melihatnya tawuran pelajar sebagai yang terjadi pada usia remaja itu gimana? Kan kolektif itu ya? Iya, kolektif. Nah, kolektif itu pastinya terdiri dari individu-individu kan. Nah, kebetulan yang bergabung dalam kelompok itu biasanya memiliki karakteristik yang sama gitu kan ya. Kenapa seseorang kok bisa bertahan dalam grup ini? Karena ada karakteristik gitu. Nah, kebetulan dalam grup anak-anak yang suka tawuran itu atau yang terlibat dalam tawuran itu punya karakteristik yang sama gitu. Sepertinya nggak akan terjadi tawuran kalau misalnya dalam satu kelompok itu ada 10 orang yang emosional hanya satu gitu. Nah biasanya kalau itu jadi meledak itu karena karakteristik yang sama. Tapi bisa Bu, kalau dia berproses dulu, ngompor-ngompori dulu 1 bulan jadi geng semua itu. Ya makanya itu emosi negatif itu menular ya, menyebar gitu. Kita baik-baik saja tapi di dekat kita ada orang yang emosional, kita akan terpancing kok karena ada medan psikologi ya. Dan di antara kita tuh ada medan-medan psikologi daya law of attraction. Kalau saya baik, sekeliling kita merasakan kebaikan. Pantesan saya merasa nyaman hari ini. Makasih. Kalau saya menggetarkan emosi negatif, pasti sekitar kita akan menggetarkan itu juga. Menggetarkan itu bisa lewat bahasa, bisa lewat ekspresi gitu Bu ya. Iya, jadi misalnya diam gitu bisa nggak bisa ya? Diam tapi tinggal diam ya. Tapi orangnya misalnya nggak sabaran, ngomel, itu kan juga bisa ya. Itu kan sekelilingnya pasti merasa nggak nyaman. Kenapa sih kok bisa nggak nyaman ini ya? Bisa jadi karena di sekeliling kita ada getaran-getaran energi negatif gitu ya. Makanya agar kita tidak ikut jadi ikut gelombang negatif sekitar, kita harus kuat gitu. Caranya Bu? Nah itu dengan emosi tadi. Iya,
mengembangkan kecerdasan emosi. Salah satu kalau saya melihat cara melatihnya, saya melihat di anger management itu yang harus dikembangkan pertama kali. Yang pertama tadi delay gratification ya, kalau dari anak kecil. Mendelay kepuasan. Ya, ketika keinginan tidak terpenuhi atau saya harus melakukan aturan orang tua dulu ketika untuk mendapatkan keinginan itu dan anak itu berhasil, itu berarti kan dia sudah mampu menunda kepuasan. Kemudian ketika dia marah, nah peran orang tua ini gimana? Apakah orang tua akan terpengaruh anak itu menjadi histeris juga, anak yang marah guling-guling, orang tuanya juga ikut guling-guling gitu ya. Nah, seringkali kan seperti anak-anak nadanya tinggi, ibunya ikut teriak, gitu kan. Nanti akan berkembang lagi, ibunya nadanya tinggi, anak akan semakin tinggi lagi gitu. Sampai kapan ini? Ya. Sampai lelah lah. Ya. Akhirnya otoritas orang tua kan main gitu. Nah, anak bisa berkembang kematangan emosinya ketika orang tua itu juga matang emosinya. Gitu. Jadi ketika kita mengajarkan ke anak kematangan emosi, itu pada dasarnya kita mengedukasi kita sendiri gitu. Kita menggetarkan energi positif ke anak kita sehingga dia bisa merasakan gitu. Nah, ketika marah, nah yang paling besar efeknya dalam serangkaian banyak emosi. Kemarin waktu Bu Ayun kayaknya ya sudah diperkenalkan beberapa macam-macam emosi. Lupa tapi saya. Perlu disimak kembali. Nah, YouTube di bawah ini, nanti di link. Nah, itu ketika anak sedang mengalami intensi yang mendalam atau tekanan emosi, anak kan perlu dikenali awareness gitu kan ya. Nah, dalam mengenali emosi marah dalam anger management juga seperti itu. Anger management. Iya. Itu juga salah satu bentuk terapi ya untuk orang-orang yang mengalami hambatan emosi ya, orang atau anak-anak yang mengalami hambatan emosi. Hambatan emosi itu tandanya kayak apa tuh? Ya ketika nggak bisa menahan emosi apa-apa sedikit langsung meledak, iya seperti itu. Nah, yang mudah terpancing emosi kan tidak hanya anak dan remaja ya. Kita yang dewasa juga ada juga yang mudah terpancing. Oke, saya ini Bu, yang anger management tadi. Puasa kan ini ya. Puasa kan kata Pak Ustadz Pak Kiai itu sebagai madrasah, sebagai nanti untuk la'allakum tattaqun. Ini berkat podcast jadi saya tahu. Kita banyak banget ilmu gara-gara podcast ya subhanallah. Cek. Terus itu kan nanti berarti salah satunya untuk melatih kita menahan emosi dan marah gitu Bu ya. Berarti puasa itu pertanyaan adalah puasa itu berarti kalau dilihat dari kita kontekskan dengan anger management sebagai apanya berarti Bu? Puasa itu sebetulnya anger management juga. Dengan berpuasa kita mengendalikan marah. Ya tidak hanya marah saja yang dilatih oleh puasa. Nggak boleh bohong. Iya. Itu kan juga banyak emosi-emosi yang distimulasi, dilatih, kembangkan melalui puasa gitu. Jadi puasa itu juga sebagai outcome gitu ya. Bisa jadi ketika puasa itu juga anak mengalami emosi juga itu, terutama tadi konteksnya di anak-anak dan remaja gitu ya, terutama kalau yang baru belajar puasa atau memang kayak saya ya, atau karakter anak itu memang mudah meledak gitu ya, jadi lapar sedikit saja aku bedek aja gitu, atau dia bisa belajar, dia bisa menyelesaikan puasa remaja, bahkan orang tua juga menyelesaikan sampai maghrib gitu. Tetapi ketika berpuasa dia marah-marah, yang ini, yang itu, yang ngomel, yang gibah juga gitu. Kalau sudah tahu. Nah itu tidak membatalkan puasanya kan? Iya. Ya, hanya menghilangkan pahala puasa. Pahala itu ranahnya kita Tuhan. juga ya, bukan ya? Tuhan. Ya. Jadi yang kita bisa memaknai adalah wah puasaku nggak keren ini hari ini. Bahasanya keren. Jadi thumbnail nanti buat puasa keren. Nah, yang bisa dievaluasi dari kualitas puasa kita kan gitu. Seberapa puas sih saya menjalankan puasa ini. Nah, tentunya kalau marah-marah atau mudah marah gitu, dapat berita sedikit atau membaca teks. Nah, ini bahaya juga nih. Teks itu kan
multitafsir ya, bisa jadi niatnya enggak menasihati, niatnya netral aja, menyampaikan berita, tapi direspon orang kok begini sih. Nah itu harus aware juga bahwa ada banyak hal yang membuat kita terpancing emosinya. Apalagi kalau dewasa kok mudah terpancing, itu ya jadi awareness juga nih, berarti saya butuh keterampilan mengelola marah. Gitu. Berarti puasa menghasilkan anger management atau anger management melahirkan puasa? Bukan, puasa itu sebagai sarana atau treatment anger kita. Dan manajemen marah kita itu kita lakukan melalui puasa. Ya, itu bisa seperti itu. Yang kedua, di dalam puasa, ketika kita berpuasa, tentunya kan tantangan itu banyak, ya, terutama anak-anak, remaja, orang tua yang capek bekerja di luar dan sebagainya, paparan stresor itu kan banyak. Nah, ketika berpuasa itu juga punya tantangan. Maka baik itu ketika kita berpuasa atau tidak kan harus anger management kan. Kita punya keterampilan mengelola marah gitu. Keterampilannya kayak apa nih Bu? Contohnya? Yang pertama awareness tadi ya, mengenali, mengidentifikasi hal-hal apa ya yang membuat kita itu mudah marah. Kemudian awareness pada hal-hal bisa jadi pada batas. Yang kedua bisa pada batas, misalnya saya itu bisa nahan marah sampai titik apa atau sampai dengan situasi yang seperti apa. Itu harus dipahami. Nah, kalau saya misalnya mencontohkan, biasanya kalau yang putri itu masa menjelang menstruasi itu kan mudi banget gitu ya. Jangan sampai ketika mudi kemudian sampai meledak. Aware, biasanya ini saya menstruasi tanggal 5 ini kok rasanya nggak enak banget, saya udah uring-uringan. Kalau sudah merasa saya kok mudah uring-uringan, berarti itu sudah aware dengan dirinya. Gitu. Tanggal berapa ya ini? Ada apa ya dengan? Nah, ini kenapa seperti itu? Nah, kalau dengan awareness itu jadi ngerti, mengenali diri sendiri. Salah satu indikator dari kecerdasan emosi adalah mengenali emosi diri. Iya. Jadi ketika sudah bisa merasakan, wah ini saya harus pasang rem ini, ini saya harus pasang kuda-kuda lebih kuat nih biar saya tidak ini saya harus pasang DP ini. Nah, garing-garing. Yang pertama itu ya awareness, identifikasi hal-hal yang membuat kita marah. Yang kedua, kita terapkan seperti kura-kura, metode kura-kura. Kura-kura itu kalau dalam ancaman itu masuk dulu kan ya. Nah, kita masuk ke dalam zona yang membuat kita nyaman dulu. Tidak terpancing emosi. Jadi bisa kita dengan berhitung, kalau misalnya 1 sampai 10 gitu ya. Tetapi gini berhitungnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak gitu. Kita ini kaget. Baru kali ini ya. Segitu ekspresifnya. Nah, berhitung itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka kita ngebuang emosi. Iya, menurunkan tensi emosi kita kan. Bukan dalam satu berhitung untuk kuat-kuatan emosi, enggak seperti itu. Oke. Nah, kemudian di zona yang kita yang nyaman kita deep breath. Nafas. Ya, nafas. Ingat bahwa keadaan emosional marah itu tubuh itu diambil alih oleh emosi kita, gitu ya. Jadi ada bagian otak itu yang mengendalikan kemampuan nalar, ya, bagian prefrontal gitu. Itu bisa membuat kita melakukan pertimbangan baik buruk, melogika benar salah gitu ya. Nah, tetapi dalam keadaan emosi yang mendalam tinggi itu mekanisme prefrontal itu menurun, diambil alih oleh bagian yang mengendalikan emosi, sistem limbik ya. Limbik. Ya. Jadi Allah itu sudah ngasih satu perangkat yang sempurna. Ada yang mengurusi emosi, ada yang mengurusi yang rem, yang bisa ngerem bagian otak bagian depan. Tetapi ketika dalam emosi yang mendalam, yang berperan lebih dominan itu sistem limbiknya. Sistem limbik. Sistem limbik. Iya. Itu yang mengendalikan emosi, sehingga
seringkali kita ketika emosi lepas kendali, lepas perilaku, kemudian ketika cooling down, kenapa ya? Kok aku begitu ya? Kayak dia kecewa sendiri dengan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Karena apa ya? Prefrontalnya itu kurang bekerja optimal. Oke. Nah, ketika sistem limbik yang bekerja itu sistem hormon endokrin itu juga terganggu metabolismenya. Dalam keadaan marah mengeluarkan kortisol dan adrenalin. Adrenalin itu kan efeknya membuat kita jadi lebih berani, lebih tertantang, berani menanggung resiko gitu. Kita lihat kalau kita marah kan kita nggak akan pikir-pikir banting-banting, nabok, nojok gitu kan ya. Nggak berpikir jernih gitu. Nah, kemudian pernafasan meningkat, tekanan darah meningkat, semuanya terganggu gitu. Makanya sehingga tarik nafas dalam-dalam itu. Nah, dengan menarik nafas ya, kita menyelaraskan ya. Selain otak ya juga menyelaraskan gelombang otak yang meningkat gitu untuk kembali cooling down. Ketika cooling down, ketika kita sudah lebih tenang, prefrontal itu sudah bekerja kembali dengan optimal gitu, sehingga kita bisa berpikir jernih dan sebagainya. Nah, di Islam juga diajarkan toh. Nah, kalau sudah marah pindah hati. Oh enggak. Pindah yang tadinya berdiri duduk kan nggak gitu. Pindah posisi. Nah, iya, pindah posisi itu merubah state efek psikologisnya itu merubah keadaan emosi orang itu. Jadi kalau marah ya jangan terus di situ, bergeraklah gitu. Oke, sekarang gini Bu, berarti sebagai penutup, Bu Eva closing statement atau semacam conclusion untuk kita di bulan puasa tentang anger management, tentang delay, banyak sekali sampai lupa coba gratification dan lain-lain dan kawan-kawannya itu. Kira-kira gimana Bu? Untuk terutama untuk kita berdua saat ini sebelum diedit kan, sebelum masuk ke YouTube. juga untuk saya sendiri gitu ya, belajar untuk anger management, kematangan emosi, kecerdasan emosi itu juga bahan refleksi kita ya, ketika kita mengajarkan kepada orang untuk cerdas secara emosi. Kembali kita juga, sudahkah kita cerdas emosi? Kecerdasan emosi, kematangan emosi adalah hal penting yang harus terus kembangkan sehingga kita bisa optimal dalam segala aspek potensi kita. Itu saja. Gitu. Iya. Sangat luar biasa sekali. Kecerdasan emosi itu kayak tolak ukurnya, Mas. Semoga bisa kita terapkan ya. Amin. Gak cuma di obrolan. Jangan sesekali langsung berengut. Serius loh dari iya, salah ya, Mak. Ada satu hal yang P3K itu sebetulnya pertolongan pertama pada kegalauan gitu ya. Oh, itu dengerin. Ketika kita marah, kita paksakan tampilkan ekspresi senyum. Nah, lo coba marah tapi untuk kan biar harus ada alasan, Bu. Topeng berarti, Bu? Enggak. Topeng itu. Ekspresi senyum aja. Ya topeng. Tidak ada alasan menutupi hati. Tidak ada alasan untuk bahagia. Yang penting ekspresikan senyum. Coba kalau senyum gimana, Mbak Uri? Kayak selalu senyum, Bu, saya, Bu. Nah, kalau marah terus kita nggak jadi marah. Jadi waku. Ya tujuannya apa toh? Tujuannya kan untuk tidak marah berkelanjutan ya, untuk menurunkan intensi marah kita. Oke. Nah, Oke, Bu. ke anak-anak juga bisa gitu. Terima itu. kasih Mbak Uri. Mungkin Mbak Uri mau mengucapkan sesuatu atau memberikan sesuatu ke Bu Eva? Enggak ada memberikan apa-apa sih. Yang jelas kalau misalnya ini dikasih waktu yang lebih lama kayaknya masih kurang. Masih kurang sampai subuh nanti. Bener. Kalau misalnya tadi udah sempat cerita keterampilannya gimana, terus kalau misalnya ada yang sudah gede, udah dewasa tapi belum cerdas emosi itu gimana solusinya itu kayaknya belum, nanti di lain waktu. To be continued. Iya. Berarti podcast tahun depan ada lagi harusnya. Ada. Enggak tahun depan, bulan depan ini nanti. Lanjut ini. Bu Eva tekan kontrak langsung nanti. Langsung tekan kontrak. Terima kasih Bu Eva atas waktu dan kesempatannya. Jangan bosan-bosan main ke podcast Fakultas Dakwah. Oke. Semoga puasanya lancar sampai nanti Idul Fitri. Doakan kita juga. Doakan kita juga. Biar puasanya optimal gitu. Amin. Amin. Bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Bisa mendapatkan kesehatan jiwa dan raga. Iya. Takbir. Wow. Bukan mungkin emang ketutup ini. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast
bersama Mutiara Ramadan.